Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Persada TV yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ngaji budaya bersama Asrama As-Sa'diyah dengan tema Tanamkan sifat jujur, berbudi luhur, serta jadilah santri unggul ala Rasul. Bersama pemateri hebat kami, Bapak Kiai Masykur Asrama As-Sa'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun pemirsa yang ada di studio. Pasti hari ini saya doakan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya sahabat Persada TV yang ada di rumah, kita bisa berjumpa lagi di acara kesayangan kita bersama. Tentunya apalagi kalau bukan ngaji budaya. Ya tentunya tetap bersama saya Ayu Wardani. Kali ini Tadarus Budaya mengangkat tema tentang mengenai bagaimana cara kita menanamkan sifat jujur berbudi luhur sehingga menjadi santri yang unggul ala Rasulullah. Luar biasa, tepuk tangan. Dan kali ini di studio saya mencium bau-bau, nah ini para remaja-remaja kecil ya. Kecil-kecil tapi pasti cabai rawit. Ini dari Asrama As-Sa'diyah. Saya penasarannya apa? Hamasa ya? Apa artinya? Oh, semangat yuk gitu ya. Oh, iya. Oke pemirsa yang ada di rumah, saya tentunya nggak sendiri karena kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang mungkin sudah nggak asing untuk kita semua. Ada Ustadz Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah supur kalau saya Ustadz. Terima sehat supur. Ya, kalau saya nggak terima sehat supur. Alhamdulillah. Ustadz Amin ini sehari-harinya kegiatannya apa Ustadz? Kegiatan sehari-hari ya mengajar ngaji aja. Mengajar ya. Di pondok sendiri ada di Merumbung sana dan alhamdulillah aktif di Madrasah Diniyah Pondok Sunan Derajat dan di beberapa tempat lah ada. Oke. Jadi memang tugasnya mengaji. ya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Ustadz Amin. Di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita untuk mengupasnya. Bagaimana nih caranya kita menanamkan sifat jujur, berbudi luhur sehingga bisa menjadi santri yang unggul ala Rasulullah. Oke Ustadz Amin, biar gak lama-lama dan pemirsa yang ada di rumah juga penasaran. Caranya menanamkan sifat jujur itu gimana? Atau jujur itu seperti apa sih gitu dulu mungkin. Monggo Ustadz Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Untuk semua pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak sekalian dari Asrama As-Sa'diyah. Yang pertama, kita sebagai santri diajarkan bagaimana mengaji yang baik. Dalil-dalil juga sudah kita hafalkan, berbagai nilai juga sudah kita simak dari berbagai guru kita. Dalil-dalil hadis juga sedikit banyak panjenengan sudah paham dan sudah hafal. Kita misalkan ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Mungkin jenengan cek ten surat At-Taubah surat ayat ke-119. Adalah perintah, kalau memang kita adalah seorang mukmin, maka perintah Allah adalah yang pertama,
bertakwa, yang kedua adalah agar kita senantiasa beserta dengan orang-orang yang jujur. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya prinsip menjadi orang jujur itu dimulai dengan diri sendiri. Yang kedua, kalau kita ingin menjaga kejujuran, pergaulilah kancan ini nopo tiang-tiang sing jujur. Kalau kita jujur, lingkungan ini gak mendukung, biasanya gak lama yo katut biasanya. Gak kuat iman ya. Imannya kuat Ustadz, imronnya yang gak kuat. Imronnya sing rada goyah. Seperti itu. Yang kedua, untuk menanamkan sifat jujur adalah kalau kita mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yadul alal bir. Jadi senantiasalah kamu bersikap jujur, karena pada dasarnya jujur itu mengajak atau mengarahkan kita kepada kebaikan. Dari prinsip ini maka sebenarnya jujur itu tidak akan merugikan kita, malah menguntungkan. Ketoke wae, ketoke sekilas gak untung atau malah menderita. Tapi kalau kita jujur, Pak, insya Allah tidak lama kemudian ya berbagai kebaikan akan kita dapatkan. Poin-poin kebaikan itu. Oke Ustadz, menurut Ustadz lebih baik seperti apa nih? Ada orang yang mengatakan kalau lebih baik kita menutupi sebuah fakta untuk melindungi sebuah kebaikan. Jadi artinya nggak jujur nih. Jadi gak popo wis bohong nggak apa-apa, karena bohong ini demi kebaikan. Atau ada kata kita harus jujur meskipun hancur gitu. Itu kita pilih yang mana ini Ustadz? Untuk menanggapi hal seperti itu kita bisa untuk mengingat pepatah atau apa itu ya, saya juga kurang tahu sumbernya juga, cuma kan kita ada dalil kulil haqqau walau kana muron, katakanlah yang benar walaupun pahit kita rasakan. Konsep seperti ini bisa dua kemungkinan, bahwa kalau kita ingin jujur dan dihadapkan pada rasa pahit itu, nek pahit iki pahit jamu, terjang saja, maka otomatis kebaikan akan kita peroleh dari manfaat itu. Tapi kalau pahit iku pahit bruto wali atau pahit wit sing pahit, iku bisa untuk menjawab dari apa yang jenengan tanyakan tadi. Nek sekiranya ketika kita menimbang-nimbang kok isih akeh manfaatnya gak jujur untuk biar lebih menyelamatkan banyak orang atau beberapa orang yang kita anggap penting untuk diselamatkan, bukan saya kira untuk kepentingan juga, diri sendiri iya, saya kira seperti itu. Makanya kan dalam beberapa dalil yang kita simak itu kan ada beberapa titik di mana kita diperbolehkan untuk berbohong. Misalkan ketika ada orang mencari teman kita untuk berbuat tidak baik, maka kita misalnya harus misalnya datang ke rumah, mana adikmu mau saya ajak judi misalnya. Nah, itu maka kita harus tidak jujur gitu loh. Seperti itu. Kalau kita jujur kan malah mandorot, malah membahayakan. Seperti itu. Jadi harus ditimbang-timbang ya. Kalau seperti itu Ustadz, ini saya semakin tertarik nih. Kalau seperti itu Ustadz, kira-kira hal apa saja sih yang mengharuskan kita itu harus bersikap jujur? Hal seperti apa? Nah, supaya kita bisa membedakan nih. Pas wayai opo ini jujur gitu. Monggo. Tentunya yang pertama adalah prinsip tadi itu ya. Prinsip kebaikan yang terus harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian hal penting lagi yang bisa kita simpulkan bahwa inilah fungsi pendidikan. Dari berbagai kajian yang kita dapatkan dari guru-guru kita bisa memilah-milah. Iki manfaate akeh, iki mandorote akeh. Iki ndisikno mandorot atau mengambil manfaat, itu kan semua kan dikaji oleh dalil-dalil yang sudah kita pelajari selama ini. Misalkan kita dapat dalil dari guru kita, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu lebih penting dari sekedar untuk mencapai maslahah.
Jadi dasar seperti ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalaupun kita jujur demi maslahah, padahal dengan tidak jujur kok malah kita itu menolak kerusakan, saya kira lebih penting nggak jujur. Oke. Seperti kayak itu kan berarti pendidikan yang kita perlu dari guru-guru kita yang bisa kita buat pegangan. Seperti tapi itu juga nggak bisa menghalalkan segala cara supaya ini ada patokan nih, bohong nggak apa-apa. Nggak bisa. Wong secara real aja kita misalkan dihadapkan pada kenyataan, kita misalkan bener ya, bener jujur, nok dalan raya, wes arahnya wes tepak, cuma di depan itu ada trek gede, nek dewek ngeyel kekeh dengan kejujuran malah kena musibah ketabrak trek, kan lebih baik menghindar. Jadi istilah misalnya kita itu di arah kiri wes bener, cuma ketika ada trek ya kita harus ambil jalan kanan yang gak bener itu, karena memang untuk menyelamatkan diri. Itu kan berarti oh iya ya, seperti itulah kira-kira penerapan kejujuran harus lewat apa, pendidikan. Seperti tadi itu yang saya sampaikan satu saja itu, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat acuan antara jujur atau enggak jujur itu tadi. Oke. Dari perjalanan Ustadznya kan banyak berkumpul dengan santri-santri juga ya. Menurut Ustadz Amin, faktor apa saja sih yang membuat orang itu susah banget untuk jujur? Nah, kalau kita udah tahu faktornya gitu, terus cara mengatasinya seperti apa? Gitu, monggo. Di antara faktor yang sering saya temukan adalah faktor kepentingan. Jadi setiap ada kepentingan sedikit banyak, itulah yang membuat kita nggak jujur. Misalkan dari yang paling kecil, kepentingan pengen jajan misalnya, alasannya mau macam-macam, pamit nang guru, akhirnya gak jujur, ditakoni lapo, pipis, utawa apa lapo, padahal intinya ya pengen jajan, ngoten lho. Hal-hal kecil seperti itu nek dibiarkan, yo dipupuk makin besar ya. Nanti kalau dia sudah dewasa, kepentingan apapun harus dia peroleh dengan cara nggak jujur. Hanya untuk sesuap nasi kasarannya. Kenapa harus nggak jujur itu? Padahal apa sih itu ya? Maksudnya itu ya, kalaupun jujur itu kan juga nggak masalah. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar itu hal dimulai dari yang kecil ya, hal Ustadz, kecil, ya. Terus kemudian dibiasakan.